Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aila Rasati dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil eksplorasi dan visualisasi data pada dataset telco customer churn yang mulai dari tahap 1 sampai tahap 6. Jadi tujuan analisis ini adalah untuk memahami pola pelanggan yang berhenti berlangganan atau churn dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu pengenalan dan persiapan. Jadi di tahap ini saya memulai dengan membuat notebook baru di Google Colab dengan nama Pratikum 7, nama kemudian npm. Nah, di sini juga saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, PyPlot, kemudian Plotly Express yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasi data. Nah, selanjutnya saya juga mengunggah dataset telco customer churn dengan format CSV dan menampilkan 5 baris pertama untuk menganalisis struktur datanya. Nah, untuk hasil outputnya sendiri bisa terlihat bahwa dataset ini tuh berisi berbagai informasi tentang pelanggan seperti customer ID, gender, senior citizen, partner, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya mengecek tipe data dan nilai kosong per kolom untuk memastikan dataset siap dianalisis. Dan di sini ada kolom penting yang digunakan untuk yang akan menjadi bahan analisisnya, seperti tenure, monthly charge, total charge, kontrak, dan status churn-nya. Lanjut ke tahap 2, yaitu pembersihan dan penyiapan data. Jadi di tahap ini difokuskan untuk pembersihan data atau data cleaning. Nah, di mana hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa kolom total charge itu memiliki beberapa nilai kosong. Jadi umumnya berasal dari pelanggan baru. Nah, nilai kosong ini kemudian saya konversi sehingga agar tidak mempengaruhi hasil analisisnya. Nah, di sini juga saya memastikan tidak ada data duplikat dan mengubah nilai kategorikal seperti agar seragam, seperti yes atau no itu menjadi nilai binary, misalnya 1 untuk yes dan 0 untuk no. Nah, setelah pembersihan selesai, di sini dataset disimpan sebagai telco clean CSV. Nah, dataset yang telah dibersihkan dan rapi itu akan siap digunakan untuk eksplorasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya di tahap ketiga, yaitu visualisasi univariate, distribusi, dan deteksi outlier. Jadi di tahap ini itu bertujuan untuk melihat karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Di sini ada berdasarkan hasil output untuk grafik histogram, yaitu untuk variabel numerik seperti tenure, monthly charge, dan total charge, di mana grafik tenure itu menunjukkan bagian besar pelanggan masih baru dengan lama berlangganan yang pendek. Kemudian di monthly charge itu memperlihatkan biaya bulanan dengan distribusi agak miring ke kanan. Dan yang terakhir ada distribusi total charge yang menunjukkan pola serupa. Jadi di mana sebagian besar pelanggan memiliki total biaya yang relatif kecil. Lalu di sini ada visualisasi dari boxplot, grafik boxplot yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa sebaran data relatif merata tanpa outlier ekstrim. Nah, di sini juga untuk grafik yang digunakan untuk data kategorikal, yaitu conplot, itu menunjukkan bahwa
pelanggan yang tidak churn itu jauh lebih banyak dibanding yang churn. Dan untuk distribusi kontrak type, mayoritas pelanggan itu menggunakan kontrak bulanan atau month to month dibandingkan dengan kontrak tahunan. Lalu di tahap keempat yaitu visualisasi bivariate, yaitu hubungan dua variabel. Jadi untuk hasil outputnya yang pertama, di sini ada hubungan antara tenure dan monthly charge terhadap churn. Jadi di sini menunjukkan bahwa pelanggan baru dengan tenure rendah itu lebih sering churn. Artinya semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka berhenti berlangganan. Dan yang kedua, di sini ada grafik perbandingan monthly charge berdasarkan jenis kontrak. Itu memperlihatkan bahwa kontrak bulanan itu punya biaya lebih tinggi dibanding kontrak tahunan. Dan yang terakhir di sini ada grafik untuk proporsi churn berdasarkan jenis kontrak yang menampilkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan itu memiliki tingkat churn yang paling besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis kontrak dan lama berlangganan itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang kelima yaitu visualisasi multivariate atau hubungan banyak variabel. Jadi di tahap ini saya menganalisis hubungan antara beberapa variabel sekaligus. Contohnya di sini saya mau membuat heat map korelasi antar variabel numerik yang hasilnya menunjukkan tenure itu memiliki korelasi negatif cukup kuat dengan churn min 0,35 yang artinya semakin lama berlangganan makin kecil kemungkinan churn. Kemudian di sini juga churn berkorelasi negatif dengan tenure yaitu min 0,3. Lalu di tahap yang kelima yaitu visualisasi multivariate hubungan banyak variabel. Yang pertama di sini ada sebuah heat map korelasi antar variabel numerik di mana tenure itu memiliki korelasi negatif. Tenure itu gimana sih? Di tahap kelima, di sini ada visualisasi multivariate hubungan banyak variabel. Nah, jadi yang pertama di sini ada sebuah grafik heat map korelasi antar variabel numerik dan interpretasinya. Jadi tenure dan total charge itu mempunyai korelasi positif kuat min 0,83. Dia logis karena semakin lama langganan total biaya makin besar. Kemudian di sini juga churn berkorelasi negatif dengan tenure min 0,35 yang artinya semakin lama berlangganan makin kecil kemungkinan churn. Nah, di sini juga ada monthly charge itu punya korelasi positif lemah dengan churn min 0,19 yang menunjukkan pelanggan berbiaya tinggi sedikit lebih rentan untuk churn. Kemudian yang terakhir ada pair plot hubungan multivariate antar variabel dengan churn. Di sini pair plot itu menunjukkan bahwa pelanggan yang churn itu cenderung memiliki tenure rendah dan total biaya yang kecil. Nah, sementara pelanggan loyal umumnya memiliki tenure tinggi dan total biaya besar. Untuk pelanggan dengan biaya bulanan tinggi itu terlihat lebih berisiko churn, terutama jika masa langganan mereka masih singkat. Nah, yang terakhir tahap ke-6 yaitu visualisasi interaktif. Jadi di tahap ini adalah eksplorasi dinamis menggunakan grafik interaktif. Jadi grafik interaktif ini akan membantu kita melihat detail pelanggan secara langsung, misalnya lewat fitur hover atau filter berdasarkan
kategori. Nah, jadi berdasarkan hasil eksplorasi interaktif, di sini ditemukan bahwa pelanggan yang curun biasanya baru berlangganan dan memiliki biaya bulanan yang tinggi. Kemudian di sini juga ada bar chart interaktif, yaitu proporsi churn berdasarkan jenis kontrak. Jadi jenis kontrak bulanan, month to month, itu paling rentan terhadap churn. Dan yang terakhir ada grafik vested histogram, di mana sebaran biaya per bulanan per jenis internet service. Jadi di sini bisa dilihat untuk pengguna fiber optik punya biaya tinggi sekaligus tingkat churn tertinggi dibanding pengguna DSL. Nah, visualisasi interaktif ini tuh seperti scatter plot dan bar chart itu sangat membantu memahami pola perilaku pelanggan dengan cepat dan intuitif. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hasil eksplorasi dan visualisasi data telco customer churn dari tahap 1 sampai 6. Melalui visualisasi data ini, kita bisa menemukan insight yang membantu pengambilan keputusan bisnis secara lebih akurat dan berbasis data. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.